Hujan di luar jendela apartemen lantai 12 itu tidak sederas badai di dalam dada Arumi. Jam digital di Nakas menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Cahaya oranye dari lampu jalanan kota menerobos masuk melalui celah tirai, menciptakan garis-garis bayangan yang memanjang di lantai kayu. Di tangannya, Arumi memegang sebuah ponsel yang layarnya masih menyala. Bukan ponselnya, melainkan milik Bimo, suaminya, yang kini sedang tertidur pulas atau berpura-pura tidur di sisi ranjang yang lain. Sebuah notifikasi email yang muncul 3 jam lalu telah mengubah malam Arumi yang sunyi menjadi neraka. Itu bukan pesan romantis dari selingkuhan, bukan foto vulgar. Itu jauh lebih birokratis, dan entah mengapa terasa jauh lebih menyakitkan. Sebuah konfirmasi pemesanan hotel. Grand Aston City Hall, check-in hari ini. Durasi 1 malam. Tipe kamar Deluxe King. Nomor kamar 304. Arumi menatap punggung suaminya. Punggung yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempatnya bersandar, kini terasa seperti tembok beton yang dingin. Mereka baru saja makan malam bersama tadi, merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima. Bimo memberinya kalung emas putih. Mereka bahkan bercinta sebelum tidur. Sebuah rutinitas yang semakin jarang terjadi, namun Arumi menganggapnya sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Ternyata itu hanyalah sebuah pemanasan. Bimo telah mengatakan padanya bahwa ia memiliki rapat pagi yang sangat penting besok di luar kota, jadi ia harus berangkat subuh-subuh sekali. Arumi, istri yang pengertian, bahkan sudah menyiapkan pakaian gantinya di koper kecil dekat pintu. Kebohongan itu begitu rapi, begitu terstruktur. Arumi tidak menangis. Air matanya seolah membeku oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya. Ada 2 pilihan di kepalanya saat itu. Membangunkan Bimo dan berteriak histeris, menuntut penjelasan yang pasti hanya akan berisi penyangkalan klise, atau pilihan kedua, melihat sendiri kebenarannya. Arumi meletakkan ponsel Bimo kembali dengan sangat hati-hati di atas nakas. Ia bangkit dari tempat tidur, gerakan tubuhnya ringan seperti hantu. Ia tidak berganti pakaian. Ia masih mengenakan gaun sitra berwarna biru tua yang ia pakai untuk merayakan malam anniversary mereka tadi. Ia hanya menyambar mantel panjang berwarna krem, memasukkan kunci mobil dan dompet ke dalam saku, dan melangkah keluar dari apartemen yang kini terasa asing. Perjalanan menuju Grand Aston City Hall hanya memakan waktu 20 menit di jalanan Jakarta yang lengang pada pukul 2 pagi. Arumi menyetir dengan autopilot. Pikirannya memutar ulang 5 tahun pernikahan mereka seperti sebuah film rusak. Di mana letak kesalahannya? Apakah karena ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya di agensi? Apakah karena mereka belum dikaruniai anak? Atau sesederhana karena cinta Bimo memang memiliki tanggal kadaluarsa? Hotel itu berdiri megah. Lobi utamanya bermandikan cahaya keemasan yang hangat, kontras dengan dinginnya malam. Arumi memarkir mobilnya di area vale. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya berdenging. Ia berjalan masuk ke lobi. Resepsionis malam yang bertugas tersenyum ramah, namun Arumi melewatinya begitu saja menuju lift. Ia berusaha terlihat seperti tamu yang baru saja keluar mencari angin segar, bukan seorang istri yang sedang berjalan menuju lokasi eksekusi pernikahannya sendiri. Lantai 3. Pintu lift berdenting halus. Lorong hotel itu sepi, berkarpet tebal yang meredam langkah kakinya. Udara berbau pewangi ruangan lavender bercampur aroma samar pembersih karpet. Ia mengikuti petunjuk arah di dinding. 301, 302, 303. Dan di sanalah ia. Kamar 304. Papan nomor berwarna perunggu itu tampak mengejeknya. Di balik pintu kayu tebal inilah kebenaran yang akan menghancurkan hidupnya bersembunyi. Arumi berdiri mematung di depan pintu selama mungkin 1 menit penuh. Tangannya yang gemetar terangkat, melayang beberapa sentimeter dari permukaan kayu.
apa yang ia harapkan. Mengetuknya dan berharap Bimo sedang sendirian menonton TV karena insomnia. Ia mendekatkan telinganya ke pintu. Sunyi. Lalu ia mendengarnya. Suara tawa. Bukan tawa terbahak-bahak, melainkan tawa kecil, renyah dan feminin. Disusul oleh suara berat seorang pria yang bergumam rendah. Suara Bimo. Nada suara yang dulu sering Arumi dengar saat mereka masih berpacaran. Nada menggoda yang penuh keintiman. Nada yang sudah tahunan tak pernah ditujukan padanya. Dunia Arumi serasa runtuh dalam sekejap. Konfirmasi email adalah satu hal. Mendengar bukti hidup di balik pintu adalah hal lain yang tingkat kehancurannya berbeda. Adrenalin mengambil alih. Rasa sakit itu berubah menjadi semacam keberanian yang nekat. Arumi tidak mengetuk. Ia ingat sesuatu. Di email tadi, ada barcode untuk mobile key access. Bimo, dalam kecerobohannya yang arogan, tidak mengunci layar ponselnya saat tertidur tadi. Arumi sempat memotret barcode itu dengan ponselnya sendiri. Dengan tangan gemetar hebat, Arumi mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto, dan mengarahkan layar yang menampilkan barcode ke sensor di gagang pintu. Klik. Lampu indikator berubah hijau. Mekanisme kunci terbuka. Arumi menarik nafas dalam-dalam, seolah itu adalah nafas terakhirnya sebagai wanita yang ia kenal selama ini, dan mendorong pintu terbuka. Cahaya di dalam kamar temaram. Hanya lampu tidur di samping tempat tidur yang menyala. Pemandangan di hadapannya bukanlah sebuah adegan opera sabun yang dramatis, namun kesederhanaan dari pengkhianatan itu justru membuatnya lebih mematikan. Bimo sedang duduk bersandar di kepala ranjang, bertelanjang dada dengan gelas wine di tangannya. Di sampingnya, meringkuk seorang wanita, bukan model majalah dewasa yang sering Arumi bayangkan dalam skenario terburuknya. Wanita itu tampak biasa, rambutnya diikat acak-acakan, mengenakan kemeja putih kebesaran milik Bimo. Ia sedang tertawa sambil menunjuk sesuatu di televisi yang menyala tanpa suara. Mereka tampak nyaman. Mereka tampak seperti pasangan yang sudah lama menikah dan sedang menikmati waktu berkualitas. Sebuah keintiman domestik yang justru terasa lebih menyakitkan bagi Arumi daripada sekedar nafsu binatang. Suara pintu terbuka membuat mereka berdua menoleh serempak. Waktu seakan berhenti. Mata Bimo membelalak. Gelas wine di tangannya nyaris tergelincir. Wajahnya yang tadinya rileks berubah pucat pasi, seputih seperai hotel. Wanita di sebelahnya membeku. Matanya berpindah cepat dari Bimo ke sosok Arumi yang berdiri di ambang pintu seperti malaikat pencabut nyawa dalam balutan mantel krem. Arumi? Suara Bimo tercekak, parau dan tak percaya. Arumi tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan pintu terbuka lebar, membiarkan cahaya terang dari lorong menyinari dosa di dalam kamar itu. Ia menatap suaminya, pria yang baru saja memberinya kalung beberapa jam lalu, pria yang berjanji sehidup semati di depan altar. Jadi, ini rapat penting jam 7 pagi itu, Bim. Suara Arumi keluar dengan tenang, mengejutkan dirinya sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata, hanya kekosongan yang dingin. Bimo tergopoh-gopoh bangkit dari tempat tidur, nyaris tersandung selimut. Ia mencoba meraih celana panjangnya yang tergeletak di lantai. Sayang, dengar, ini bukan seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Tolong, tutup pintunya. Wanita di atas kasur itu menarik selimut menutupi dadanya. Menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap Arumi. Ia tampak muda, mungkin akhir 20-an dan ketakutan. Arumi tiba-tiba merasa kasihan padanya. Wanita ini hanyalah figuran dalam keretakan rumah tangganya. Bukan seperti yang kulihat. Arumi tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa dan mengerikan di telinganya sendiri. Bimo, kamu ada di kamar hotel jam 2 pagi dengan wanita lain memakai kemejamu. Bagian mana yang harus kujelaskan? Kamu pikir aku bodoh? Arumi, tolong, jangan di sini. Kita bicara di rumah. Bimo kini berdiri di ujung tempat tidur, mengenakan celananya dengan tergesa-gesa.
tampak menyedihkan. Aura kewibawaannya sebagai manajer senior lenyap tak berbekas. Arumi menatap suaminya. Ia mencari sisa-sisa cinta di sana, mencari penyesalan yang tulus. Tapi yang ia temukan hanyalah kepanikan seorang anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen. Rumah, Arumi menggeleng pelan. Kita sudah tidak punya rumah, Bim. Yang kita punya tadi malam hanyalah bangunan tempat kita menyimpan barang-barang dan kebohonganmu. Arumi mengalihkan pandangannya pada wanita itu. Siapa namamu? Wanita itu tersenyum, mendongak sedikit. Sarah, Mbak. Sarah, ulang Arumi. Kemeja itu, dia membelinya saat bulan madu kami di Bali. Ironis ya. Sarah semakin menunduk, wajahnya merah padam karena malu. Arumi, hentikan, bentak Bimo mencoba mengambil kendali situasi. Ia melangkah mendekat. Kamu bersikap tidak rasional, pulanglah. Aku akan membereskan ini dan segera pulang. Arumi mengangkat tangannya, sebuah gestur sederhana yang seketika menghentikan langkah Bimo. Jangan berani-berani kamu mendekat, desis Arumi. Tatapannya tajam, menusuk. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan saat aku berdiri di depan pintu ini tadi, Bim? Bimo terdiam, nafasnya memburu. Bukan fakta bahwa kamu tidur dengan dia, tapi tawa itu. Aku mendengar kalian bertawa, jenis tawa yang sudah bertahun-tahun hilang dari rumah kita. Kamu memberikan sisi terbaikmu untuk orang asing di kamar sewaan, sementara istrimu di rumah hanya mendapatkan sisa-sisa kelelahanmu. Kata-kata itu menghantam Bimo lebih keras daripada tamparan fisik. Ia ternganga, tak mampu membantah. Arumi merasakan air mata akhirnya mendesak keluar, panas di sudut matanya. Tapi ia menahannya. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Bimo untuk melihatnya hancur malam ini. Nikmati sisa malammu di kamar 304 Bimo. Karena mulai besok pagi, pintu rumahku akan tertutup untukmu. Serapat pintu kamar ini sebelum aku membukanya. Tanpa menunggu jawaban, Arumi berbalik. Ia menarik gagang pintu dan membantingnya menutup di belakang punggungnya. Blam! Suara pintu tertutup bergema di lorong sunyi itu, menandakan akhir dari sebuah babak kehidupan. Arumi menjalan kembali menuju lift. Kakinya terasa goyah, seolah berjalan di atas kapas. Air matanya yang ditahan akhirnya tumpah. Saat ia sendirian di dalam lift yang membawanya turun, ia menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Rasa sakitnya luar biasa. Pengkhianatan itu terasa nyata, mengoyak dadanya. Tapi di balik rasa sakit yang menghancurkan itu, saat ia melangkah keluar dari lobi hotel yang dingin menuju mobilnya, Arumi merasakan sesuatu yang lain. Sebuah perasaan aneh yang sudah lama tidak ia rasakan. Lega. Kebohongan itu telah terungkap. Sandiwara telah berakhir. Ia tidak perlu lagi berpura-pura bahwa pernikahannya baik-baik saja. Malam itu, di balik kamar 304, Arumi menghilangkan seorang suami, tetapi ia menemukan kembali dirinya sendiri yang telah lama hilang. Dan itu adalah pertukaran yang meskipun menyakitkan, sepadan.